Ini bukan virus, ini merupakan mobil. Mobil yang bervirus. Maksud kami mobil yang bisa menularkan nostalgia Anda di sedan-sedan tahun 90-an. Ini adalah Toyota Corona Absolute. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Jadi nama Corona itu sudah tenar di tahun 1957, tapi punya Toyota. Kalau sekarang jadi virusnya, tapi bukan itu. Ini adalah mobilnya. Nah, Toyota itu mengeluarkan Corona di tahun 1957, tapi disuntik mati di tahun 2003. Untungnya udah disuntik mati. Kalau sekarang itu disangkut-sangkutin, makanya Toyotanya mungkin jadi Corona gitu, jadi virus. Nah, di tahun 80-an ada yang namanya Toyota Camry. Nah, Camry sama Corona itu berbarengan jualannya dan juga kelasnya tuh hampir kayak berimpitan. Makanya di tahun 2003 itu dimatiin. Yang dipilih sama Toyota malah Camry yang di tahun 80-an keluarnya. Nggak tahu kenapa itu malah pilih Camry bukan Corona gitu. Ya mungkin sudah memprediksi kalau sekarang itu Corona menjadi virus. Ya mungkin itu Toyota milih yang muda karena yang muda itu lebih menggoda. Sejarah Corona diawali dari tahun 1957 dengan kode ST10 bermesin 1000 cc saja dan punya bodi yang kecil karena Corolla belum ada pada saat itu. Generasi kedua Corona di tahun 1960 dengan bodi yang lebih besar disebut juga Toyopet Tiara. Mesin yang dipakai sudah mulai banyak dan juga bentuknya ada varian sedan, station wagon, dan coupe utility. Di generasi ketiga tahun 1964, pada generasi itu, Corona secara masif memproduksi Toyota Corona berbagai macam varian. Satu basis Corona bisa dijadikan 7 macam varian. Itu banyak sekali apabila disebut-sebutkan satu-satu. Generasi keempat Toyota Corona tahun 1970. Menjadi 3 varian lagi kembali. Kebanyakan varian mungkin jadi sulit laku. Pada generasi ini pun Toyota Corona mulai dikenal di Indonesia. Generasi kelima dengan kode bodi T100 di tahun 1973. Wah, Toyota ini cepat sekali mengganti generasi, hanya 3 tahun saja sudah berevolusi. Karena ganti generasi terlalu cepat, desainnya tidak jauh berbeda dengan generasi keempatnya. Lanjut, generasi keenam Toyota Corona di tahun 1978. Nah, sudah mulai dijual serius oleh Toyota di Indonesia. Dikenal dengan Corona 2000 atau Corona kotak. Karena bentuknya itu kotak sampai ke lampu-lampunya juga kotak. Di tahun 1983 muncul generasi ketujuh dengan sebutan Corona GL atau SE. Pada generasi ini Corona menjadi penggerak front wheel drive dan mempunyai banyak fitur unik yang tidak ada di lawannya. Kemudian generasi ke-8 lahir di tahun 1987 atau dikenal dengan nama Corona Twin Cam. Sesuai dengan namanya, mesinnya berteknologi Twin Cam dan merupakan Toyota Corona pertama yang mempunyai teknologi Twin Cam engine. Generasi ke-9, nah ini yang kita review pada video ini dan menjadi Corona terakhir yang terlihat di Indonesia. Kecuali Batam itu ada juga generasi ke-10 Toyota Corona dengan nama Corona Premio. Ini panjang sekali sejarahnya. Pada video ini kami persilahkan mamang-mamang used car untuk melanjutkan. Nah, jadi ini adalah Corona terakhir yang terlihat di Indonesia dan ini keluarnya dari tahun 93 sampai tahun 97 itu yang terakhir keluar. Tapi sebetulnya ada sih di tahun 2000-an juga keluar. Bukan keluar sih, maksudnya masih ada yang dijual sisa-sisanya karena Corona itu pada saat itu tidak begitu laku. Orang-orang tuh lebih suka sama yang Corollanya yang lebih kecil, yang lebih simpel untuk disetirin sehari-hari. Dan bentuknya memang agak membulat seperti ini, seperti grid Corolla yang pertama kali keluar, tapi yang terakhir yaitu kan mengalami 2 kali facelift. Itu mirip seperti all new Corollanya. Nih kayak gini, ini adalah tahun 94, yang pertama kali keluar itu ada krom-kroman seperti ini di bagian grillnya. Sedangkan facelift pertama di tahun 95 itu ada 2 bilah. Yang ini kan yang bilah yang tebal-tebalnya itu cuma 1. Yang facelift pertama jadi 2. Nah, facelift yang kedua di tahun 96 ya, tahun 96 menjadi dual kayak model-model BMW kayak gitu loh. Ya, menjadi dual kayak gitu. Jadi kayak ya lambangnya dikatasin lagi. Yang facelift yang terakhir itu yang kedua. Terus lampu-lampunya masih sama semua. Jadi nggak ada perubahan
dari tahun ke tahun seperti ini semua, plastik semua, lampu sennya di pinggir, ini adalah lampu sore, dan ini gede sekali lampu sennya, kegedean gitu loh. Nah, bempernya juga, untuk yang facelift, yang facelift pertama, yang pre-facelift itu pendek seperti ini, sedangkan facelift yang terakhir di tahun 96 ke atas, itu menjadi lebih panjang, dan ada guratan-guratan di sebelah sini, ya itulah faceliftnya Toyota. Kap mesinnya juga masih, ya halus aja, ada konturnya. Ada 2 buah kecerutan buat the meaning of kecerutan. Masih diekspos. Nih, di bagian sampingnya dia membulat semua, nggak ketemu garis-garis tegasnya. Lebih bulat daripada grid Corolla. Ya, jadi ada yang suka, ada yang enggak sama bentuk yang semok seperti ini. Dan dia punya ban yang agak-agak kekecilan gitu untuk sebuah bodi yang gede. Nah, dia pakai ring 14 dengan profil ban 195/65. Ring 14 dengan dop yang mirip seperti tenholnya punya Mercedes. Ini dop ya, sedangkan dalam ini adalah kaleng ya. Depannya cakram, hebatnya Corona. Belakangnya juga cakram. Itulah itu yang membedakan antara Corolla sama Corona gitu dia, karena Corona tuh di atasnya Corolla. Terus nggak ada yang aneh-aneh. Nah, dulu di tahun 95 versi pertama itu bedanya itu cuma setahun atau 2 tahun keluar. Itu di sini ada karet-karet tambahan daging seperti ini berwarna hitam. Walaupun mobilnya silver, jadi hitam semua. Tapi kalau yang pertama sama facelift kedua menjadi sewarna bodi lagi. Nih, bulat juga kan spionnya. Udah retract lagi. Terus bagian belakangnya gendut. Jadi depannya tuh lancip, belakangnya tuh semok gitu. Ada stiker wibu di sini. Corona gitu ya, yang biasanya bos eksekutif muda dipasangin wibu. Nah, berarti yang pakainya adalah wibuers. Nah, ini yang pakai adalah editor kita tercinta, Juan. Jadi mobilnya ini dipakai sehari-hari. Nah, ini Corona sudah ada rear defogger, terus juga ada yang namanya third backlamp di bagian dalam, dan lampunya seperti ini yang pertama kali keluar, jadi dia nyambung plat nomornya di bawah. Facelift pertama, plat nomornya pindah ke atas, jadi agak kepisah, tapi tetap smoke seperti ini. Terus yang facelift kedua itu menjadi warna kuning, itu aja. Dan bumpernya juga panjang. Nah, trim-trimnya ini kalau saya jelasin panjang juga. Trim-trimnya selama ada Corona Absolut di Indonesia itu ada 4. GX yang paling rendah 1600, terus juga ada 1600 tapi G, ada 2000 cc G, dan juga ada tipe G Matic 2000 cc. Itu yang paling tinggi yang Matic-nya. Ini kita buka aja nih. Nah, di bawah kan kuncinya. Ini bagasinya bisa dari kunci sebelah sini. Ini nggak bisa di tangan-tangan, nggak kayak Mercy. Tapi bisa dibuka dari sebelah sisi driver. Kita buka aja. Mau coba. Nah, ini dia, bagasinya gede sekali. Khas Toyota di tahun 90-an, udah pasti bagasinya gede. Biasanya mengorbankan kelegaan penumpangnya biasanya. Tapi nggak tahu ya kalau Corona ya. Corona yang absolut. Nah, ini dia. Oke, ini biasa mobil tua pakai kulen-kulenan, pelek kaleng. Jadi ya, seprofil dengan yang dipakai saat ini. Tapi ini gede sekali, dalam banget. Dan ada penariknya nggak? Nggak ada. Hah? Kayaknya dari dalam ya? Ya, ini berarti nggak bisa dibuka dari bagasi untuk ngejeblekin. Ini soalnya ada pemisahnya, 60-40 tuh. Dan yang tipe Matic, itu ada yang namanya CD changer yang ditaruh di atas sebelah sini. Sedangkan yang tipe G, manual, itu nggak ada. Cuman yang tipe Matic-nya aja, katanya. Satu lagi. Nah, yang 2000 cc, atau yang tipe G ke atas, antenanya ada yang kayak gini, dia keluar kayak model-model Volvo zaman dulu gitu ya. Gitu. Tapi yang tipe GX yang paling rendah, dia berada di pilar A antenanya. Nah, kita lihat. Sini cukup luxurious untuk sebuah Corona di tahun 90-an, soalnya bahan-bahannya tuh bludru, halus semua, sampai di trim pintu juga ada fabrik-fabrikan, dan di atasnya ini soft touch.
Yes, pegangannya juga soft touch, ini soft touch, dan juga ada power window, speakernya ada di bawah. Nah, katanya gitu kan, oh kan bener kan? Ini untuk sebuah Corona yang 4,5 meter panjangnya, itu tidak terlalu gede-gede amat, walaupun ya sekarang sih terbilang besar. Lihat nih, 7 jari, ini sekitar 5 jari. Lumayan lah, tapi lega loh. Biasanya tuh kalau bagasinya Toyota zaman itu ini mengorbankan penumpang, tapi ini enggak sih ternyata. Nah nih ada armrest, joknya juga nggak terlalu empuk-empuk amat joknya, cuman cukup enak didudukin, sandarannya juga tidak terlalu tegak. Ada bar dan tidak ada side pocket untuk di trim pintunya, biasa di tahun 90-an kita harus di sini. Nah di sini ada tempat juga, ada asbak sebelah sini. Udah aja, nggak ada apa-apa lagi. Di sini juga ada tempat kayak buat naruh tisu tuh kan, bener kan? Naruh tisu tuh, sajadah gitu ya kalau udah zaman dulu. Sajadah. Nah tadi di bagasi itu nggak ada tombolnya, tapi kalau udah di dalam ini bisa dilipat. Nah kan, jadi bisa naruh barang tuh. Panjang ini ada ini. Nih, oh bisa di lock nih, jadi nggak bisa dibuka-buka. Tuh, ini keren ya. Tahun 90-an. Jadi ini kepisah, jadi nggak nyatu gitu loh. Dan si seat beltnya masih di situ. Keren ya? Wah, ini dia trim pintunya. Hampir serupa dengan yang di belakang, cuman ini lebih banyak tombol-tombolnya. Karena di sini ada power window di keempat jendela, window lock, door lock, sama retractable, sama electric mirror, ada speaker di bawah, dan di sini ada lumayan, ada side pocketnya, punya menyimpan ya kopiah gitu ya. Dan juga di sini tahun 90-an masih senang dengan yang namanya lampu yang ada di pintu, di keempat pintu loh. Masuk aja. Kuncinya sangat simpel di tahun 90-an, panas banget nih. Masih cegur. Nih lihat tombol-tombol AC-nya itu pencet-pencetan semua. Di tahun 90-an jarang terjadi seperti ini. Ini termasuk fitur yang mewah. Terus ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada arah semburan ke kaki sampai ke front defogger, ada temperaturnya digeser. Ini sih termasuk barang yang mewah pada saat itu. Nah, material dashboardnya dong. Soft touch. Tuh, kita tekan, itu masih ada bekasnya. Bekas kita tekan-tekan, gila. Sampai kayak gini bahannya. Nih, ini udah keras, tapi di sini soft touch semua. Nah, udah kagok lah. Kita bahas ini dulu, center clusternya. Nah, di atas itu ada kisi AC, ada digital clock, hazard, ada rear defogger, ada head unit single din. Udah 90-an. Nggak ada tombol-tombol apa-apa lagi. Ya, ini bawah sini nih ada asbak, ada tempat power socket 12 volt, transmisinya, ini handbrake-nya seperti ini, masih model otot, dan sini ada cup holder yang unik soalnya. Ini kalau ini bisa untuk bottle holder, atau kalau kita punya minuman yang kotak modelnya itu bisa di adjustable. Nah, itu kan jadi lebih gede lagi. Di sini juga bertumpuk. Ada yang level 1 di sini, level 2-nya menjadi begini, jadi dalam, bisa sulap kita. Nah, ini joknya dia pakai fabric seperti ini, tidak terlalu empuk-empuk amat seperti mobil Eropa di tahun 90-an, tapi at least untuk di bagian drivernya sudah ada heat adjustable-nya. Keren. Dan pahanya juga tersangga dengan baik. Oke, kita bahas di instrumen cluster yang sangat sederhana ini. Paling seneng deh bahas mobil tahun 90-an karena sederhana sekali, nggak banyak pencetan seperti zaman now. Nah, nih di bagian tengah ada speedometernya, sebelah kirinya tachometer, sebelah kanannya cuma ada fuel gauge sama temperatur gauge. Semuanya juga masih analog, odometernya analog. Dan di sini pengaturan lampu, pengaturan wiper, sini juga setirnya, dan ya, ini kelihatannya setirnya udah mulai regas gitu, megangnya juga. Dan ini. Feel steeringnya tuh masih ngeper gitu kalau zaman tahun 90-an. Nih, tuh kan. Tapi nggak ada teleskopik.
Nih, sebelah kanan ada apa lagi? Oh, ada pengaturan ini, dimming si ininya, speedometernya supaya nggak terlalu silau. Tapi zaman itu nggak silau-silau amat sih, musik terang apa juga ya. Nih atasnya, cuman ada vanity mirror sebelah sini doang, nggak ada lampunya. Tapi di sini dikasih dual, oke, sama tempat kacamata dan ada mode night and day. Hello, hello. Mesin. Ini, berat banget ini. Padat. Panas. Ini panas. Nih, Corona itu ada dua versi mesin, yaitu 1600 yang dipakai oleh Grid Corolla dan juga tipe yang 2000 cc DOHC dua-duanya. Yang Grid Corolla itu kan 1600 4AFE, tapi kalau ini 3SFE 2000 cc dan dia punya power tuh sekitar 126 horsepower dan juga torsinya adalah 177 Nm yang disalurkan ke roda depan dan juga punya dua pilihan transmisi, manual 5 percepatan atau 4 percepatan. Tapi hebatnya transmisi yang matic-nya di Corona Absolute dia pakai sistem ECT atau Electronic Control Transmission. Crown aja nggak punya yang seperti itu, hanya Corona yang punya. Itu hebatnya. Tapi ya semakin canggih matic-nya, nggak tahu ada orang yang bisa ngerjain matic-nya nggak gitu di zaman now. Pilih manual aja, ya, biar lebih jelas. Tapi yang matic juga enak banget. Ayo kita test drive. Lah, udah begini ya, udah kusam banget nih. Ini panas-panas hitam kayak gini, terus wipernya juga. Saya jadi teringat sesuatu. Kita pakai Ditton dashboard coating aja, biar hitam lagi menjadi seperti baru. Nah, ini kan praktis, nggak usah disemir-semir, udah gitu cepat kering. Bebas jamur pula, dan menjadi seperti baru. Jadi mobilnya tuh nggak kelihatan tua gitu ya. Ini berfungsi ini juga nih. Nah, Ditton dashboard coating juga bisa untuk mobil atau motor. Jadi yang panel-panel hitam kayak gitu bisa menjadi seperti baru dan mengkilat. Cara pakainya gampang. Ditton dashboard coating, praktis tinggal semprot aja ke bagian yang terlihat kusam. Jangan lupa sebelum disemprot ya dicuci dulu ya. Juga tidak mengubah tekstur original dashboard motor atau mobil. Hasilnya permanen, tahan bensin, tidak pudar, dan tahan cuaca. Yuk kita test drive, nanti aja habis syuting lah ininya. Semprot aja, semprot. Ini kan jadi bonus gitu, ini dari kusam jadi baru lagi. Pasti senang tujuan tuh. Corona. Enak sekali. Ini nyetirnya kalau misalnya pernah nyetir Grid Corolla itu nggak beda jauh rasanya. Cuman sedikit lebih gede aja. Itu aja sih. Gesit-gesitnya hampir sama. Empuk-empuknya bahkan lebih empuk daripada Grid Corolla. Lebih nyaman dan lebih moderat nyetirnya. Kalau Grid Corolla itu lebih gesit. Ini lebih apa ya, kayak agak males gitu manuvernya. Handlingnya masih tetap enak, cuman lebih bolot sedikit daripada si Greco. Khas Toyota di tahun 90-an, visibilitasnya gede, kaca-kacanya tuh gede-gede, kiri kanan depan belakang, enak. Posisi duduknya nyaman, yes. Ini walaupun tidak terlalu empuk-empuk amat si joknya, cuman nyaman pakainya. Jarak jauh sih nggak akan pegel kalau pakai ini. Oh ini nih, agak geter ya koplingnya ya. Mungkin ini mataharinya udah kena nih kok. Mesti ganti. Karena dia penggerak roda depan jadi kerasa banget. Koplingnya juga tidak terlalu keras-keras banget, perpindahan giginya enak, tidak terlalu kaku. Nah kalau Maestro itu tergolong kaku ya, cuman kalau Corona tuh masih enak pindah giginya tuh. Klek-klek-kleknya tuh enak, empuk gitu. Setirnya nggak enteng-enteng amat, agak sedikit berat daripada Corolla, cuman mantep. Ya memang kelasnya sih, mungkin kelasnya. Dia kan kalau pada saat itu dia kelasnya ingin bersanding dengan E-kelasnya Mercedes, seri 5-nya BMW gitu kan. Jadi makanya dia diciptakannya agak-agak ya agak berat-berat kayak Eropa gitu loh.
Cuman ini masih kerasa Jepang banget gitu. Bingung nggak, Su? Bingung kan? Iya, nggak usah diomongin. Penyakitnya corona dari dulu adalah AC yang tidak begitu dingin. Walaupun mau digimanain juga AC-nya tuh dinginnya tuh segitu aja gitu. Kayak yang ini dingin di sininya. Cuman nggak tahu kenapa begitu nyampe ke sini kayak masih ya segitu gitu. Ini kan Jakarta ya, panas ya. Cuman AC-nya tuh kurang nyes aja gitu. Walaupun di sini dingin, nggak tahu kenapa nyampe ke sininya tuh kayak panas. Mungkin bahan-bahan interiornya tuh dia menyerap panas sekali tuh kan, bener kan di sini soft touch ini panas nih. Padahal ini Jakartanya lagi nggak panas-panas amat, agak mendung malah. Cuman kerasanya tuh kayak si bahan-bahan interiornya tuh menyerap panas, kursinya juga tidak melepas panas dengan cepat gitu. Jadi kerasanya tuh agak ya kurang dingin aja AC-nya. Ini kalau di jalan-jalan yang macet-macet kayak gini, ini mobilnya tuh halus sekali. Cuman setahu saya Corona dia memendam mesin yang lumayan agresif. Di RPM tinggi tapi. Kita coba nanti ya. Nah, kita coba kemampuannya si Corona. Dia lemah di putaran bawah, cuman RPM-nya tuh di tinggi dia. Aduh, enak banget. Kecepatan tinggi tuh enak banget. Jadi Corona itu tidak diciptakan untuk speed lover. Cuman kalau misalnya kepepet pun dia bisa kenceng, walaupun dia percepatannya tuh nggak terlalu ini ya. Dan dia nyaman. Ini cruising di 80 aja enak banget rasanya tuh, tenang. Ini padahal mobilnya ya kalau bisa dibilang daily driver yang tidak terlalu dirawat banget gitu. Juan. Jadi apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mau beli si Corona? Yang pertama adalah power steeringnya. Power steeringnya ini rawan rembes, nggak tahu kenapa dia penyakit bawaannya, ada penyakit bawaan ya. Mobil juga ada penyakit bawaannya, yaitu power steeringnya rembes-rembes gitu ya. Terus yang kedua adalah masalah ECU. Nah, ECU-nya dia memang sensitif banget. Nah, kalau misalnya mobil bekas banjir, udah wassalam aja. ECU-nya udah pasti kena. Jadi kena tetesan aja pun dia cukup rentan. Tapi yang disuka di sini, kaki-kakinya cukup badak untuk sebuah sedan. Yes. Ya bandel, mesinnya juga bandel. Kecuali ya ECU aja. Udah. Nah, untuk sebuah mobil tua, ya dia punya pajak yang murah. Ya dia per tahun rata-rata ya, itu sekitar 900 ribuan. Dan punya range harga yang sangat-sangat menarik untuk sebuah Corona, yaitu dari 30-an. Dan ini sekarang udah mulai agak-agak gelap ya. Harganya tuh tergantung kondisi. Yang bagus banget, itu sekitar 50 sampai 60 jutaan. Corona. Mau tahun berapapun ya sekitar di situ berlarinya. Kegerapan kabin. Ini untuk tahun 90-an oke. Traffic noise-nya ini ada motor-motor yang lewat standaran masih cukup sedikit terdengar. Cuman ini tergolong bagus pada saat tahun 90-an, kalau sekarang udah jadi biasa aja. Terus suara mesin juga lumayan agak masuk ke dalam, cuman traffic noise-nya bagus nih. Suara ban-nya, road noise-nya nggak begitu sih. Ya kalau dinilai ini 7 lah. Kegerapan kabinnya dari 10. Overall, mengenai Toyota Corona Absolute, Corona yang cocok untuk Anda yang ingin kenyamanan, ingin lega, ingin lebih banyak fitur dibandingkan dengan Great Corolla dengan dimensi yang tidak terlalu besar. Namun masalah desain memang kembali ke selera Anda. Karena memang Corona Absolute terlihat seperti Great Corolla yang digembungkan. Mesin dan kaki-kakinya cukup bandel dan perawatannya juga tidak terlalu rumit. Namun spare partnya kadang ada yang langka dan sedikit menjadi mahal. Tapi tenang saja, mobilnya murah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.